Ya, selamat malam. Saya Tomil Jabari Zaman ingin melakukan presentasi mengenai proyek bisnis yang saya jalankan dan mulai dari ideasinya, kemudian scampernya, dan di sini saya akan presentasi mengenai Tom Property, di mana proyek bisnis yang berada pada bidang properti yang merupakan suatu terobosan baru dan mungkin akan menjawab beberapa problem-problem yang ada pada saat ini dan khususnya pada problem properti untuk milenial. Nah, berikut. Jadi market atau segmentasi pasar yang saya tuju yaitu kaum milenial atau kaum Z. Nah, di mana tren entrepreneur yang sedang center ini sangat berpengaruh sekali terhadap kebutuhan tempat atau workshop atau semacam pemasaran offline itu akan mempengaruhi kebutuhan dari banyaknya permintaan konsumen yang ingin sekali untuk punya sebuah ruko. Nah, di sini saya menawarkan mengenai beberapa pilihan dan keunggulan dari project bisnis yang saya kerjakan, di mana berangkat dari kaum milenial itu sendiri itu banyak sekali keluhan milenial minim modal. Jadi di sini selain juga kita melakukan pengecekan terhadap pasar bahwa banyak sekali data menunjukkan milenial sendiri butuh terhadap modal, namun keinginan untuk melakukan suatu usaha itu sangat tinggi. Nah, ini akan menjawab problem-problem yang ada di kaum milenial saat ini. Nah, banyaknya toko online ini juga ingin punya workshop. Nah, di sini juga saya menawarkan di metode scamper ini. Yang pertama juga seperti bahan bangunannya, kemudian kerapiannya, kekuatannya, kemudian juga yang penting penampilan dari suatu struktur bangunan tersebut dan harga yang affordable untuk kaum milenial itu sendiri. Nah, yang pertama subtite, yaitu di mana penggunaan bata merah itu digantikan bata ringan. Secara juga kepresisiannya, kemudian kerapian dan tahan getaran itu sangat berpengaruh sendiri terhadap struktur bangunan. Nah, di mana juga memang pada ruko ini sendiri kan saya melakukan pembangunan di daerah-daerah yang pinggir jalan tentunya. Nah, suatu kekuatan dan juga bahan-bahan yang tahan terhadap getaran itu sangat sekali diperhitungkan. Nah, kemudian juga combine di mana fasilitas kamar mandi, kemudian taman terbuka, kemudian juga ada rooftopnya yang sangat penting untuk ventilasi juga. Kemudian juga dilengkapi fasilitas parkir yang sangat luas sekali. Nah, ini sangat juga berpengaruh terhadap suatu ruko itu bisa terlihat luas. Nah, kemudian juga selain terlihat luas dan elegan terhadap bangunan yang diinginkan milenial, milenial juga dapat untuk membuka tambahan-tambahan pemasangan iklan, kemudian tambahan
seperti booth-booth yang dapat menjadi daya tarik untuk ternyata produk saya juga menarik nih gitu. Kemudian para business owner dapat memasang booth-booth di depan tersebut, itu sehingga dapat memunculkan dari produk-produk yang dia jual itu akan lebih menarik, sehingga itu dapat membantu dalam ketertarikan customer untuk datang terhadap tokonya atau rukonya. Nah, kemudian setelah itu adapt, di mana konsumen Gen X atau Gen Y, milenial ini yang dikhususkan, serta juga wanita juga. Kenapa wanita? Memang untuk ketertarikan dalam menjadi business owner atau menjadi seorang entrepreneur, wanita sangat berperan penting dalam wanita sangat misalnya pada pasangan baru. Nah, pasangan baru ini sangat berperan sekali terhadap minimnya modal dan ingin sekali membuka suatu pendapatan pembuka peluang bisnis gitu. Nah, oleh sebab itu Tom Property hadir dalam menjawab beberapa problem dari kaum milenial ini. Nah, kemudian juga pada Modify kita berbicara terhadap suatu bentuk tanah. Misalnya sekarang ini bentuk tanah ini cenderung melebar dari ukuran luas tanah yang 96 meter misalnya nih. Dengan ukuran klasik 6 x 16 meter telah mengalami perubahan dimensi dengan luas tanah yang sama perubahan dimensinya dengan dibuat ukuran menjadi 7 x 13,7 meter misal, atau 8 x 12 meter. Dan dimensi tanahnya ini yang melebar ini membuat suasana lebih lega dan tampak depan itu fasad atau terlihat lebih luas, serta juga mewah juga sangat diperhitungkan. Nah, kemudian put another use, di mana selain sebagai tempat bisnis juga sebagai tempat tinggal. Nah, ruko ini memang kelebihannya adalah dapat dibuat tempat tinggal di atasnya atau di lantai 2, dan serta juga parkir juga luas, juga dibuat untuk kendaraan-kendaraan pribadi para business owner juga bisa. Kemudian dapat dibuat tambahan booth atau bisnis lain, serta juga dibuat sistem keamanan yang sedemikian rupa sehingga membuat rasa nyaman terhadap business owner yang ingin tinggal di rukonya. Kemudian juga pada struktur eliminate ini, di mana saya membuat suatu sistem cluster untuk pembangunannya, di mana setiap saya melakukan pembangunan itu sistemnya 4 ruko terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 4 ruko. 4 ruko selanjutnya itu akan dapat apabila 4 ruko sebelumnya itu sudah mengalami fluktuasi peningkatan customer, atau juga di situ ekosistemnya sudah terbentuk dan juga ramai, itu akan membuat 4 ruko selanjutnya saya membuat itu akan meningkatkan nilai atau harga sewa terhadap customer, dan juga ketertarikan untuk menyewa customer itu sangat lebih tinggi apabila ekosistem tersebut sudah tercapai. Nah, kemudian masuk ke sistem sewa rukonya tersebut, itu saya buka harga dimulai 11 juta per tahun, sangat murah bukan? Nah, juga terhadap sistem diskonnya sendiri ini karena memang saya kesehatan, ini tak lupa juga untuk menaruh pemerhati kesehatan juga. Dan dimana apabila penghuni berhasil menurunkan berat badannya, maka biaya sewanya akan otomatis berkurang. Nah, begitupun jika penghuni mengalami kenaikan berat badan, maka biaya sewa pun ikut naik. Nah,
Misalnya eh, para business owner atau yang penyewa ruko ini turun 10 kilogram. Nah, itu akan dapat, karena memang harganya di 11 juta per tahunnya ya, itu akan sampai per 10 kilogramnya itu dapat diskon 1 juta. Nah, ini akan sangat menarik sekali untuk sistem sewa yang akan berlangsung, sehingga akan terlihat oke untuk owner dari rukonya tidak semena-mena menghilang setelah mendapat keuntungan dari penyewa ruko gitu. Jadi kita tetap care terhadap kesehatan business owner yang telah menyewa, seperti itu. Nah, kemudian juga tak lupa untuk melakukan metode UGC yang pernah kita pelajari di MMUC, di mana itu adalah user generate content. Nah, di mana kita akan membuat challenge. Nah, apabila suatu business owner atau penyewa itu dapat membuat konten-konten yang menarik, kemudian dapat memposting di sosial medianya, dan ya intinya dapat membuat ekosistem penjualannya ramai nih, terus membuat suatu konten-konten yang dapat lebih meningkatkan lagi penjualannya, tentunya akan sebagai business owner atau yang pemilik dari ruko ini itu akan mendapatkan benefitnya juga, atau saya akan mendapatkan suatu benefit, sehingga terciptanya ekosistem ruko yang baik dan sehat serta ramai dikunjungi oleh orang. Itu akan nanti saya sendiri atau kami dan tim itu memberikan reward terhadap business owner yang telah menyewa dan membuat konten. Nah, ini fungsi dari metode UGC ini. Nah, kemudian juga seperti adanya cara pembayaran yang unik tadi, itu dapat membuat suatu challenge tersendiri untuk business owner agar lebih care lagi terhadap kesehatan, dan juga lebih semangat lagi untuk mencari keuntungan dari membuka toko di ruko kami. Seperti itu. Terima kasih.